bersama-sama kami merayakan kebangkitan Tuhan. Sebab Yesus hidup, ada hari esok, ada pengharapan di depan kami. Kami akan tetap melangkah maju, bergerak sampai garis akhir. Tuhan, kami tahu ada kuasa kebangkitan-Mu di dalam kami, ya Tuhan. Yang kami tidak perlu takut menghadapi apapun di depan kami. Karena roh yang membangkitkan Yesus ada di dalam kami. Bangun, kuatkan setiap kami, supaya kami memandang ke depan dengan penuh pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kuatkan setiap lutut yang goyah. Kekuatan yang baru Tuhan limpahkan sore hari ini. Tidak ada seorang pun yang lemah di antara kami. Kau buat roh kami terus menyala-nyala, ya Tuhan. Terus melayani Engkau. Pribadi yang sudah terbukti mengasihi kami, menyerahkan nyawanya buat kami, menggantikan posisi kami di atas kayu salib. Kami bersyukur, ya Tuhan. Oleh kasih karunia-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bukan oleh kebaikan kami, tapi karena apa yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib buat kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami menikmati Tuhan melalui firman-Mu, ya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu buat kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk. Bapak Ibu semuanya, thank you Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan rekan-rekan semuanya. Shalom semuanya. Selamat sore kanan kiri saudara toleh. Kan katakan Happy Resurrection Days. Selamat menikmati kebangkitan Tuhan. Haleluya. Saya berharap ini bukan hanya hal yang biasa kita kerjakan tiap tahun, tapi kita makin tahun memaknai kebangkitan, makin membuat kita bergairah sama Tuhan kita, ya. Dan momen sore ini saya bersyukur. Dulu terakhir saya di gedung yang sono, masih di ruko sana, ya. Hardline. Sorry, ya, yang ruko itu, ya. Itu Kristen Hall. Iya, di sana. Saya terakhir di sana. Ya. Oke, sekarang kalian lebih mendekati gunung Tuhan. Luar biasa. Ya, saya share ini buat saudara dan buat saya karena saya percaya bahwa waktu Tuhan sudah tidak lama lagi, ya. Karena kita tidak boleh, karena banyak kita ini gerejanya terlalu panik dengan apa yang terjadi, sehingga kita ini lupa bahwa Tuhan pernah berjanji bahwa Dia lahir, Dia mati di atas kayu salib, bahkan Dia akan datang kembali. Sampai kita lupa diri untuk itu, ya. Tapi biar lewat momen ini pun kita mau aware aja, ya, diingatkan supaya hidup kita ini makin fit aja dengan Tuhan. Makin kita ini harus punya usaha keras untuk kita ini hidup ini makin menyerupai sang Raja kita, supaya hidup kita ini cocok sama kerajaannya. Katakan amin, ya. Jangan makan hari makin hidup kayak dunia ini dengan apa yang diinformasikan semuanya, kepanikan demi kepanikan, ketakutan demi ketakutan. Tapi kita membawa hidup kita makin fit. Kalau ibu-ibu yang suka belanja di mall itu kan setiap kali beli baju pasti ke fitting room, betul ya? Kalau bapak-bapak kan pokoknya ada kaca buka aja sih, nggak masalah, ya. Tapi ibu-ibu ke fitting room supaya fit bajunya, betul nggak ya? Pas, enak, cocok, ya, keren, ya. Dan begitu juga hidup kita harus fit dengan kerajaan surga, ya. Kita harus ke sana. Dan apa yang mau sampaikan ini saya berharap menjadi kekuatan buat saudara dan saya untuk melangkah ke depan. Karena saya tahu bahwa ke depan ini tantangan tidak semakin kecil. Dunia sedang membombardir semua kita untuk mempunyai rasa panik dan ketakutan yang luar biasa dengan semua informasi, ya. Makanya saudara harus beri waktu saudara isi
telinga, pikiran saudara dengan informasi firman Tuhan. Bisa berkata amin. Bukan TikTok saudara, ya, bukan IG saudara, ya, bukan Facebook saudara. Saudara, ini orang banyak ketakutan kan di mana-mana, ya, karena terlalu banyak dengar informasi yang menakutkan. Mereka memang dapat cuan, dapat duit, enak memberi ketakutan, tapi saudara yang tidak dapat duit, nambah kena benih ketakutan. Ya, makanya saudara hati-hati begitu. Tapi saya berdoa supaya saudara firman ini memuatkan kita semua. Nah, beberapa minggu lalu saya diberi kesempatan sama istri saya ke Holy Land. Yang terakhir saya ke sana, oke. Ada slide-nya kan? Oke. Slide sudah dikasih? Sudah ya? Oke. Ada powernya? Pointer ada. Ada pointer? Saya punya pointer. Sebentar. Saya pikir saya bawa pointer. Kalau tidak ada, mungkin ada jemaat yang punya. Oke. Kayaknya saya bawa. Oke, saya bawa. Semoga cocok. Nah, waktu kami melalui namanya Laut Mati beberapa waktu lalu, tidak ada sesuatu yang terjadi. Nah, minggu kemarin waktu kami dilewatkan ke Laut Mati, Dead Sea. Laut Mati adalah tempat yang paling terendah di muka bumi. Itu Laut Mati, ya, Dead Sea. Laut asin kalau dikata firman. Itu memang asin. 40% kadar garamnya. Jadi jangan coba-coba saudara minum di situ. Ya, kalau saudara diizinkan ke sana atau yang pernah ke sana, pasti kalau yang mau ngambang di sana disuruh bawa baju yang siap dibuang. Karena setelah dipakai harus dibuang. Ya, karena kadar garamnya terlalu tinggi, 40%. Tidak ada kehidupan di sana. Saudara tidak usah berenang, tidak bisa berenang, tidak usah takut di sana. Tidak akan tenggelam. Kalian duduk berbaring sudah ngambang karena kadar garamnya terlalu tinggi. Jadi santai aja, saudara bisa nikmati ngambang. Nah, waktu saya tes ya. Oke. Ya. Waktu saya lewat di Laut Mati, sepanjang jalan itu, tour guide-nya kasih tahu kami. Saudara Bapak Ibu coba lihat di sebelah kiri kan, lihat semuanya. Itu terjadi namanya sinkhole. Ada lubang-lubang gede-gede di pinggir Laut Mati itu. Banyak sepanjang kami lewat itu banyak Bapak Ibu. Ya, modelnya gede-gede begitu, kayak danau-danau begitu, gede-gede. Ya. Nah, itu Laut Matinya. Ini Laut Mati, kadar garamnya tinggi. Nah, di pinggir-pinggir pantainya ini sekarang menjadi tempat pariwisata. Orang-orang bisa orang yang dari Rusia, dari mana kebanyakan itu datang mau berjemur, mau bisa berenang, saudara. Di sini. Karena apa? Di sini airnya tawar. Aneh kan? Dan dibilang ini airnya tawar. Ini airnya asin, ini airnya tawar. Dan waktu ada turis yang sedang mandi di sana, kaget di dalam sini ada ikan-ikan yang hidup. Dan itu sudah masuk akal. Bayangkan Laut Mati ini tidak ada kehidupan di sana. Ya. Dan waktu tour guide-nya ini sinkhole-sinkhole-nya banyak. Ini lautnya tawar semuanya. Padahal ini Laut Mati, sudah ada kehidupan di Laut Mati. Tapi di sini muncul sekarang sinkhole-sinkhole begini. Airnya tawar, bisa berenang dan banyak air ikan-ikan yang hidup. Dan kemudian tour guide-nya bilang, dia suruh buka di Yeskiel pasal 47. Kita baca ya. Yeskiel pasal 47 itu menubuatkan ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Sebelum sinkhole ini ada.
sebelum jadi air tawar ini 1000 tahun mungkin lebih, Yesaya itu mungkin ya, sudah menubuatkan. Dikatakan begini dalam Yesaya 4 itu, ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan, ya, daerah Yordan, dan bermuara di mana? Laut asin, Dead Sea, laut mati, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi apa? Zaman itu kan tidak mungkin, tapi sekarang mungkin. Ya, sekarang sudah terjadi. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Wow. Waktu saya dikasih tahu ini, saya ngomong, Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Soalnya ini 1000 tahun loh ya, lebih loh kali dinubuatkan. Waktu saya datang kemarin ke sana, saya kaget waktu dikasih tahu. Firman Tuhan sudah menjanjikan, firman Tuhan sudah menubuatkan bahwa air laut mati itu akan menjadi air tawar, dan sudah terbukti. Saya berharap dengan ini, satu, ini saudara makin mencintai firman. Ya, apa yang Tuhan sudah janjikan, nubuatkan, dia genapi. Semua nubuatan tentang kelahiran, tentang kematian, salib, semua sudah digenapi. Tinggal satu yang belum, kan? Tentang apa? Kedatangan Tuhan kita. Kasih tahu kanan kirinya, udah siap belum? Belum. Udah siap belum? Kalau Tuhan datang udah siap belum? Ya. Ayo yang married, belum married cepat. Yang sudah jangan. Ya. Tapi ayo kita mau belajar. Saya mau sampaikan ini untuk menggugah saudara, supaya saudara makin cinta firman, supaya pikiran saudara dan saya dipenuhi oleh firman, bukan apa yang dunia berikan buat kita. Yang saudara suka TikTok atau saudara suka medsos, saudara pasti mendengar ini, bahwa akan ada penyakit yang lebih mematikan dari COVID, betul ya? Sudah dengar? Yang namanya penyakit X? Belum pernah dengar? Nggak usah deh, makin takut aja saudara. Namanya penyakit X, ya? Dan bisa terjadi tahun ini. 60 kali lebih mematikan daripada COVID. Jadi kalau dulu COVID 100 orang kena COVID, 3 yang meninggal. Nanti kalau penyakit ini memang betul-betul ada, 100 kena penyakit ini, berapa yang mati? 60 yang mati. Lebih mengerikan ya, dan lebih menakutkan. Dan saya ngomong ini bukan untuk menakutkan saudara, ya, tapi ini yang akan, dan kita memang harus siap, karena ini yang akan terjadi, ya, di atas muka bumi ini. Ada yang bilang bahwa bukan pandemi, tetapi pandemi, di-plan. Ya, bukan pandemi, tapi memang di-plan, memang direncanakan, katanya begitu, ya, atau apapun itu, saudara. Sebagai saudara, sebagai anak Tuhan, ayo siapkan dirimu untuk itu. Berjaga-jagalah dua hal seperti itu, ya. Tapi saya mengingatkan dengan kebangkitan Tuhan kita, saudara, kita harusnya tidak perlu menjadi orang yang terlalu takut dan terlalu khawatir hal itu. Amin. Pemain keyboardnya bisa tolong saya nyanyi lagu lama sih, Bapak itu sudah tahu Bapak. Tapi umuran kamu udah tahu belum lagu ini? Tahu deh lagu. Main TG coba. Kujike di pick sama di Karawaci sama ya? Sama ya? Oke. Nah ya, kalau sama aman kan? Kalau sama aman. Sama. Because he lives, I can face tomorrow. Because
the living just because He lives. Sebab Dia hidup. Katakan. Yes. Sebab Dia hidup. Katakan. Karena apa saudara? Karena yes, Dia hidup jadi berarti. Wow, haleluya. Amin. Nggak mau. Next. Yohanes 3 dikatakan begini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini ayat dipakai oleh Tuhan Yesus mengingat Musa waktu di padang gurun, betul ya? Peristiwa di mana bangsa Israel menggerutu di padang gurun, yang ngomel minta ampun di padang gurun sampai Tuhan gergeten. Ini orang tidak tahu diri. Ya, akhirnya dipakut ular, kata firman. Kemudian Tuhan ngomong, Musa berdoa kan, dan Tuhan suruh bikin ular tembaga, tiang ular tembaga. Barang siapa memandang kepada ular tembaga, sembuh yang kena pakut ular. Dan Alkitab ngomong Yohanes sama seperti Musa meninggikan ular. Sama waktu Yesus di atas kayu salib, barang siapa pandang kepada Yesus, dia disembuhkan, dia diselamatkan, dia beroleh hidup yang kekal. Masalahnya sekarang pandangan kita di mana? Pertanyaan saya sederhana, saudara yang saudara pandang siapa? Yesus kan? Atau yang lain? Saya tanya, pada waktu saudara mengalami himpitan, tekanan, apapun itu, saudara pandang siapa? Jujur, saudara. Hari-hari ini orang tidak bisa pandang kepada Yesus karena ingin mengatur Yesus. Kalau tidak sesuai waktunya, waktu kita, maunya kita korbankan Yesus. Betul ya? Kita tidak bisa tough untuk itu, kita tidak bisa menang untuk hal yang seperti itu. Tapi Tuhan ngomong benar, barang setiap orang yang percaya kepadanya perlu hidup yang baru. Setiap orang. Jadi itu pilihan saudara dan saya. Putuskan yang mana, saudara. Selalu memandang siapa. Dan saya harus ngomong ini saudara kepada saudara. Saudara, Alkitab ngomong bahwa akan terjadi kemurtatan yang luar biasa, ya betul ya, sebelum Tuhan Yesus datang. Dan sudah tidak lama lagi. Saya pikir di zaman kita lah Tuhan datang. Ya, kemungkinan. Ya, insya Allah. Ya, kalau kita belum innalillahi wa inna ilaihi. Ya, kita melihat Yesus zaman awal, betul ya? Itu kita sedang menantikan itu. Saudara, kalau kita tidak belajar terus memandang kepada pribadi Yesus yang sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu, dia selesaikan semua. It is finished, betul ya? It is finished. Itu kata, cuma 2 kata, tapi powerful yang luar biasa. It is finished. Sakit saudara dan saya selesai, sudah, betul? Di atas kayu. Kekhawatiran saudara selesai di atas kayu. Apalagi, apapun, keputusasaan saudara selesai di atas kayu. Masa depanmu yang suram di masa lalu saudara udah selesai di atas kayu. Kutuk dosa saudara selesai di atas kayu. Benar nggak? Bahkan kutuk maut sudah selesai di atas kayu. Saya heran sampai hari ini banyak orang Kristen sudah kenal Yesus, terima Yesus, melayani pun, tapi masih banyak celah maut masih menghantui orang itu. Masih ada kutuk yang masih menyertai orang itu. Hidupnya masih dalam kutuk.
Saya heran, saudara. Buktinya apa? Banyak, saudara. Berapa banyak orang yang masih hidup di dalam kutuk kemiskinan? Buktinya apa, Pak? Pinjol di mana-mana. Betul atau betul? Itu kutuk kemiskinan, saudara. Saya kaget sekarang. Saya ngomong sama jemaat. Kalau saya lihat di HP saudara, waktu itu saya lihat YouTube, masuk, ya, yang keluar aplikasinya, semua aplikasi pinjol aja, Pak Doni. Betul atau betul? Betul ya? Isi apa itu? Ya, waduh, iklannya menggiurkan, saudara. Membuat orang gampang, saudara. Saudara, saya baru ketemu bagaimana orang menderita, ibu dan anak masalahnya. Ya, kena pinjol, menderita, Pak. Gaji dapat setor hanya untuk pinjol, menderita, Pak. Hanya untuk apa? Hanya karena keinginan anaknya beli HP. Hanya mau beli HP harga 10 juta. Padahal orang tuanya gajinya tidak segitu. Karena terlalu mudah pinjam di benda. Saya pikir itu kutuk kemiskinan. Miskin. Saya berdoa dijauhkan dari saudara. Tapi kalau Anda bertobat, saudara, betul. Kalau tidak, kasihan Bapak Ibu Gembala saudara. Karena yang diteleponin, mereka juga diteleponin sama debt collector-nya, betul? Kena gitu. Saya pernah ngalami itu, Bapak Ibu. Walau ditelepon sampai ke toko istri saya kerja, bayangkan. Tahu dari mana? Apa hubungannya? Toko istri saya kerja dengan pinjolnya itu apa hubungannya? Kami diteror dengan debt collector. Wow. Saudara pingin Bapak Ibu Gembala saudara umur panjang? Amin. Saya juga mau umur panjang, saudara. Makanya saudara mikirlah, ya, sebelum itu. Makanya saya ngomong, kadang-kadang orang tidak tahan ini loh. Karena saya harap saudara belajar untuk itu. Kalau saudara penderitaan Tuhan, itu juga mengajarkan banyak hal dalam hidup saudara dan saya. Ya, kehidupan Tuhan itu sebenarnya ukuran keteladanan saudara dan saya. Makanya yuk belajar untuk memandang kepada anak manusia, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ada yang terlibat pinjol di sini? Tidak ada ya? Tidak ada kan? Tidak ada, Pak. Aman. Ada, aman ya. Kasih tahu teman-teman saudara, ya, keluarga, supaya jangan di situ. Itu cari mati aja. Ya. Haleluya. Belajar cukupkan diri dengan apa yang ada. Amin. Haleluya. Roma 3 ayat 23-26. Ini loh penyebabnya, saudara. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Virus paling membahayakan kan dosa. Ya. Saya mau tanya saudara, siapa yang percaya Yesus adalah Tuhan? Betul ya? Siapa yang sudah mengundang Yesus Tuhan dalam hati saudara? Betul. Siapa yang sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidup saudara? Siapa yang hari ini pulang meninggal yakin surga menjadi tempat kediaman kita? Banyak yang ragu-ragu dan sama di mana-mana saya tanya ya begitu. Kalau meninggal itu bingung masuk surga apa enggak? Lu kalau enggak masuk surga masuk kemana dong? Ke Gua Singa? Ya enggak juga. Arifin bilang cuma dua jurusan kita kan, kehidupan kekal atau kematian kekal. Di Gehenna, neraka, tempat penyiksaan selama-lamanya. Terus jangan main-main tentang hal itu. Saya sering ngomong kepada anak-anak semuanya, ada dua keputusan penting dalam hidup kita. Yang pertama adalah surga dalam kekekalan. Waktu kita memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, betul?
tua memilih surga di bumi ini, dengan siapa saudara akan menikah? Halo? Dengan siapa saudara menikah menentukan saudara dekat surga atau dekat neraka di bumi ini. Ternyata betul. Yang sudah menikah siapa sih? Yang sudah menikah. Oh, makanya yang main drum kenceng banget suara kamu. Benar, saudara. Yang belum menikah, sudah, saudara harus betul-betul minta hikmat. Betul? Saya sudah menyaksikan banyak penderitaan karena salah memilih. Siapa yang percaya bahwa pasangan hidup itu jodoh dari Tuhan? Betul, jodoh dari Tuhan? Betul, jodoh dari Tuhan? Ayo. Udah gak bingung, saudara. Betul? Jodoh dari Tuhan? Jadi kalau ada apa-apa, Tuhan bertanggung jawab. Ya enggak dong. Berarti jodoh? Ya pilihan kamu lah. Ya pilihan kamu lah. Pilihan kita. Kita yang dikasih tanggung jawab untuk memilih, betul? Meskipun dipilih dengan hikmat Tuhan. Meskipun Tuhan juga ada campur tangannya menentukan orang-orang di sekeliling kita, betul? Tapi untuk kepada siapa kita tentukan, kita pilih dengan hikmatnya. Makanya jangan merem ngitung jari, ngitung kancing. Yes. No. Ya hati-hati ya. Jangan salah memilih. Ayo, dosa itu menghilangkan kemuliaan Tuhan. Saudara lihat manusia zaman sekarang hancur dah kalu-kalu. Saya sedih, saudara. Karena anak-anak SMP sekarang, bahkan anak-anak SD sudah, dan sedih loh. Mereka itu bisa jatuh cinta kepada pasangan sejenis. Orang tua banyak, bukan ngeluh, tapi mulai aware, mulai takut. Saya kedatangan bukan jemaat, tapi teman jemaat sudah mulai ketakutan. Anak remajanya sudah sekolahnya itu hal yang biasa diomongkan. Pria senang sama pria, wanita senang sama pria. Saya SMP. Bayangkan. Saya punya jemaat, punya anak, lingkungan kerjanya dia ngomong Pak Hartono, itu sudah biasa. Lingkungan kami, Pak. Sekarang anak-anak atau ibu-ibu rumah tangga yang anaknya mulai di SMP, SMA, itu mulai ketakutan sekarang. Mulai ketakutan. Kenapa? Karena dosa. Kemuliaan Allah hilang dari manusia. Kemarin saya ketemu seseorang, dia orang Amerika, orang Indonesia yang tinggal di Amerika, dan dia tanya kepada saya, Pak Hartono, Pak Hartono percaya LGBT? No, saya tidak percaya. Alkitab tidak ngomong. Alkitab jelas ngasih gendernya, laki-laki dan perempuan, betul? Tuhan jelas ngasih gambarnya, betul nggak? Gendernya udah jelas, laki-laki dan perempuan. Dan dia bilang di gereja saya, pastor saya percaya. Bahkan kami punya kebaktian khusus untuk LGBT. Karena pastornya LGBT. Mau apa sudah? Dan itu di depan kita, Bapak. Ini bukan di sekeliling kita. Sudah seperti itu. Kenapa semuanya bermuara dari ini, betul? Namanya dosa. Dan saya bersyukur dan kita mesti bersyukur. Jumat Agung kemarin kita merayakan kematian Tuhan, betul? Semua dosa sudah ditanggung, selesai di atas kayu salib. Saudara, dosa itu perbudakan, betul? Semua udah ditanggung Yesus. Saudara bisa mengalami kemerdekaan, saya bisa mengalami kemerdekaan. Haleluya. Memang kita punya natur dosa masih ada, betul enggak? Kita masih ada sifat dosa, masih bisa, saudara. Saudara dan saya masih bisa berbuat dosa. Tapi waktu dosa itu menyerang kita, kita punya kuasa sudah untuk mengalah.
Karena Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Haleluya. Kita tidak akan menyerah. Ayat 24 dikatakan begini, saudara. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus Tuhan. Siapa yang yakin saudara sudah diperdekakan oleh Tuhan? Haleluya. Dan itu yang membuat kita bergairah sebenarnya dalam Yesus Kristus Tuhan. Tapi bukan berarti saudara tidak punya tanggung jawab untuk saudara kelola ya semua kehidupan saudara dan saya. Saudara, kita ini produk dosa, betul ya? Kita punya natur dosa masih ada. Kutuk sudah dikalahkan di atas kayu salib, ya. Tapi bukan berarti kita mencobainya, betul ya? Betul ya? Kita tidak mencobainya. Makanya kita mesti aware dengan diri saudara dan saya. Saudara mesti sadar itu saudara. Jangan coba-coba saudara. Ya, dengan dosa apapun yang menjadi titik lemah dari kehidupan saudara dan saya. Karena celahnya banyak. Saya punya teman, dia pemain drum. Bukan berarti pemain drum akan seperti itu, enggak ya. Enggak. Dia setia melayani, ya, pemain drum. Tapi anehnya, Bapak Ibu, setiap selesai ibadah, dia pergi ngapain, saudara? Sabung ayam. Yang pemain drum itu sabung ayam atau sabung itik? Bukan ya? Burung dara dia. Oh, setiap minggu jalan terus saudara. Sampai suatu hari saya panggil dia, saya tanya, kenapa kamu begitu? Saya tanya-tanya, ujung-ujungnya karena dia punya orang tua juga suka sabung ayam. Saudara, itu dosa, itulah curse, itulah kutuk, betul? Yang kita harus jagai. Memang sudah diputuskan di atas kayu salib, tapi saudara harus tetap jagai, amin. Jagai. Coba lihat saudara sekarang ini, dosa apa yang paling berkuasa di atas orang tua saudara? Ayo pikirkan, dosa apa itu yang itu menjadi dosa keturunan orang tua kita? Apapun yang sering terjadi, perceraiankah, perselingkuhankah, keuangankah, kematiankah? Coba lihat apa? Saudara, berhati-hatilah dengan itu. Kalau saudara punya kalau sebagai orang tua, kalau saudara punya anak, saya sering ngomong, orang tua sudah harus tahu betul ya, kutuk apa yang sedang bekerja di tengah-tengah keluarga kita. Itu bisa diturunkan kepada anak kita. Kita harus jagai sejak kecil kepada anak kita. Ya, jagai, sebab suatu hari kalau tidak, anak ini bisa kemungkinan ke sana. Bukan berarti tidak bisa, betul? Bisa. Termasuk sakit penyakit, termasuk sakit jiwa. Bukan hanya sakit fisik. Ya. Saya nangani seorang yang kena anxiety, kecemasan. Bayangkan, 1 bulan atau 2 minggu, 3 minggu saya lupa, tidak tidur. Bayangkan, kita ini 2 hari tidak tidur aja. Bayangkan Doni, ya, mau khotbah Minggu, Kamis, Jumat, Sabtu tidak tidur. Ya, dia khotbah pegangan mimbar terus begini aja. Hancur lah, ini bisa berminggu-minggu tidak tidur karena kecemasan. Akhirnya saya ngobrol sama dia, rupanya dia punya orang tua juga begitu. Dan dia punya anak juga begitu. Artinya kita mesti aware, amin. Tahu, ya, dan kita jagai. Karena apa? Karena dosa. Tapi kita bersyukur, Yesus sudah tanggung di atas kayu salib. Haleluya. Next, ini powerful ayat ini. Next saja. Silakan. Oke.
Terima kasih. Nggak connect sama itu. Perlu diselamkan. Kita baca ya sama-sama. Ini powerful buat kita. Ini powerful ayat ini. 3, 2, 1. Sebab amin. Saudara, ini menjadi ayat yang masuk dalam otak pikiran saya. Ya. Karena sini sudah tulis orang yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Oleh siapa? Yesus Kristus Tuhan. Kita sudah dilimpahi dengan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Akan apa? Hidup dan berkuasa. Itulah yang sering disampaikan oleh Bapak Gembala Saudara di sini. To have dominion. Itu kata yang sama di sana. Sebagai as a king, sebagai raja kita berkuasa. Berkuasa akan apa? Bukan kepada manusia. Berkuasa atas diri saudara, berkuasa atas semua yang Tuhan beri kepada saudara, berkuasa atas dosa, benar enggak? Berkuasa atas pikiran kita, berkuasa atas perasaan kita. Amin. Berkuasa atas apa yang keluar dari mulut saudara, berkuasa atas jari-jari saudara. Kenapa? Karena ada orang tidak berkuasa atas jarinya. Saya sedih banget. Saya ngomong pada jemaat kami. Berapa banyak saya lihat orang itu sedih ya, melayani tapi tidak bisa kuasai jarinya. Ya, dengan cara apa? Curhat di mana-mana. Curhat di medsos. Jelekin gembalanya di medsos, di Facebook. Sakit hati di gereja, gerejanya dijelek-jelekin di medsos. Kalau lihat wajah saudara sih tidak ada di sini, aman aja di sini. Ya, itu di sana. Tidak berkuasa, kendalikan. Dia tidak kendalikan emosinya, dia tidak bisa kendalikan semuanya. Dia curhat di semua. Sakit hati dengan seseorang, tulis semuanya, nyindir di medsos. Padahal saya tahu yang disindir bapak gembalanya, ibu gembalanya yang disindir, teman konselnya yang disindir, teman musiknya yang disindir. Curhat di semua di medsos. Saudara dengar, kita diberi hidup dan berkuasa. Berapa orang kita tidak punya kuasa atas perasaan saudara. Kita tidak punya kelola kendali atas semua emosi kita. Berapa banyak orang Kristen tidak punya kendali atas pikirannya, betul ya? Ya. Emosi ditumpahkan di mana-mana. Wah. Saya sering ngajar diri saya dan orang lain, saya ngomong. Saya mau tanya saudara tiap hari buang sampah enggak sih? Ya, buang sampah ya? Siapa yang di sini buang sampahnya setiap 6 bulan sekali? Enggak ada ya? Mbaknya satu hari berapa kali buang sampah? Ya, yang kamu betul. 2 kali. Normal ya? 2 kali. Yang tidak normal berapa kali? Gak pernah. Nah, tidak pernah. Atau tadi itu, saudara, ya 6 bulan sekali, sebulan sekali, saudara buang sampah. Dengar baik-baik, saudara. Demikianlah dengan emosi, saudara. Demikianlah dengan perasaan-perasaan negatif, saudara. Ada banyak orang simpen berbulan-bulan. Perasaan putus asa, perasaan kecewa, sakit hati itu kok seneng dikelola, heran saya. Alkitab ngomong, renungkanlah firman Tuhan siang dan kenapa sakit hatimu yang kau renungkan siang dan malam. Saya pernah melayani sampai bertahun-tahun. Ada orang itu memang suka nyimpen sakit hati. Kalau sakit hati itu lama banget nyimpennya.
simpennya lama banget. Dan yang diomongkan sakit hatinya terus. Ada pernah ketemu orang seperti itu? Kasih tahu saudara kanan kiri, mungkin kamu tuh. Tidak ada di sini. Bukan, tidak ada. Tapi saudara, kenyataan begitu. Dan itu yang terjadi. Saudara buang sampah harian, buang. Saya latih diri saya sampai hari ini. Perasaan negatif, emosi negatif apapun, buang harian, benar? Saya tahu kita tidak bisa mengelola semuanya, betul ya? Tapi kita bisa kelola yang masuk dan keluar dari hidup kita. Saya latih sampai hari ini. Bukan berarti saya pendeta tidak bisa sakit hati, Bapak Ibu. Ya, bisa enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Bapak Gembala saudara boleh enggak sakit hati? Boleh enggak? Bapak Gembala boleh enggak putus asa? Boleh. Bapak Gembala boleh enggak iri hati? Boleh. Kok banyak enggak bolehnya Bapak Ibu? Kok semuanya Bapak Gembala enggak boleh ini semuanya? Nah itu kenyataannya yang terjadi. Bahwa kalau kami melakukan hal yang mengalami begitu, kita dianggap berdosa luar biasa. Kami juga punya perasaan, betul? Kami bisa sakit hati, kami bisa kecewa, betul? Kami bisa perasaan, namanya perasaan. Tapi kami belajar untuk kelola. Kasih tahu kanan kirinya, kelolanya harian. Harian. Ya, harian. Sikut kanan kirinya, jangan tahunan bro. Ya, kelolanya tahunan. Wah kok seneng banget disimpan setahun 2 tahun. Heran saya. Ini pesan saya, teman-teman. Orang yang tidak bisa kelola emosinya, jangan menikah dulu. Muka saudara jadi tidak enak dengan saya. Saya serius ini. Banyak orang tidak ngasih prasyarat ini. Orang yang tidak bisa kelola emosinya, jangan terburu-buru menikah. Belajar kelola emosi. Benar ya? Betul atau betul? Setuju? Setuju ya? Ya, biar pulang saya dikasih kopi nanti. Maksudnya kasih kopi yang pahit nanti jadinya, ya. Kelola, sudah. Kelola yang masuk dalam pikiran sudah. Karena ini ayat Tuhan beri buat kita. Kita diberi hidup dan diberi kuasa. Termasuk kuasa dalam mengelola uang saudara. Tuhan tidak ingin saudara miskin. Yang menjadikan saudara miskin adalah kita sendiri. Betul? Kalau untuk hidup cukup, kakean gaya yang tidak cukup. Terjemahannya. Terjemahannya apa? Kebanyakan gaya. Kalau untuk hidup itu cukup. Kalau untuk hidup loh. Tapi kalau untuk gaya hidup, itu yang tidak cukup. Kakean gaya itu terlalu banyak gaya. Gayanya satu aja. Betul ya? Kalau untuk hidup cukup. Tapi kalau untuk gaya hidup, itu yang bikin susah saudara. Makanya kita juga diberi kuasa Bapak Ibu untuk mengelola keuangan saudara. Haleluya. Dikelola segala sesuatu dalam hidup. Kenapa orang sampai kena pinjol? Karena dia tidak bisa kelola keuangan. Ya, betul ya? Betul ya? Ya. Ibadah kebangkitan ngomongnya pengelolaan tuh. Ya. Tapi inilah saudara, banyak orang itu hebat, khotbah hebat, puasanya hebat. Hal-hal begitu udah hebat saudara. Benar. Betul saudara. Wah, kawinannya hebat saudara.
bisa tahu pikiran saudara. Yang di sono, saudara lagi ngalami itu. Benar saudara, betul. Tapi keluar tidak bisa kelola emosi. Baru di parkiran, waduh, tukang parkir sudah dicaci maki. Betul, saya lihat mata kepala sendiri. Benar. Belum sampai di mobil, Bapak Ibu, baru keluar dari gedung gereja, istrinya sudah dicaci maki. Nangkap maksud saya, Bapak Ibu ya? Buat saya adalah memang kita perlu karunia karena ada kuasa Tuhan dalam diri saudara. Tapi jangan lupa saudara juga punya kuasa untuk kelola apa yang Tuhan beri dalam diri saudara. Kita punya kuasa untuk itu. Haleluya. Ya, next aja. Dan kita akan selesai. Sampai jam berapa sih, Dok? Jam 7. Jam 7. Biasa sih sampai jam 8, jam 9 begitu sih. Tahan, saudara? Sampai jam 9 bisa? Oke? Yang single sesat. Iya. Enggak oke. Ada yang oke? Ya, dari senyum saudara saya tahu sih. Enggak, saudara. Oke. Ini gara-gara COVID kemarin, Bapak Ibu. Jadi berubah gaya hidup saudara dan saya ya. Gara-gara COVID ini. Berubah sistem otak kita ini, berubah semuanya. Ya. Oke. 1 Korintus 15 dikatakan begini. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Yang diubah adalah tubuh kemuliaan dalam tubuh saudara. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Ini dikerjakan karena ada kuasa kebangkitan di dalam saudara. Makanya saya sering ngomong jangan takut dengan kematian. Siapa yang takut mati? Tidak ada ya? Tidak ada. Siapa yang berani mati? Siapa yang mau mati duluan? Tidak ada. Ya. Ya kapanpun lah ya Tuhan panggil kita sudah harus siap. Ya. Saudara, banyak orang itu lebih cenderung mempersiapkan kehidupan daripada kematian. Betul atau betul? Sejak kita lahir orang tua kita sudah mempersiapkan kehidupan saudara. Kuliah, sekolah, betul? Siapkan semuanya, tapi tidak pernah disiapkan kematian kita. Saya ngomong ini bukan berarti saudara cepat-cepat mati, enggak, sudah. Tapi itu hal itu kita tidak bisa kendalikan, betul enggak? One day kita akan mati, betul. Tapi saudara bisa persiapkan nanti saya mati dengan cara apa dan mau dikenang sebagai apa. Nanti maksud saya, saudara mati dikenang sebagai apa? Saudara tidak bisa ujuk-ujuk saudara, benar enggak? Tapi saudara mesti prepare kehidupanmu, tapi prepare juga waktu ada kematian datang kepada kita. Jangan suatu hari kita mati, wow, orang-orang syukur. Tapi saya berharap suatu hari kalau kita dipanggil Tuhan, ada banyak orang ngomong, karena dia, aku kenal Tuhan. Karena dia, aku bisa sekolah. Karena dia, aku bisa sembuh. Karena dia. Amin. Tapi jangan sampai suatu hari kita mati, orang bersuka cita karena itu. Sedih ya. Makanya ayo kita ngomong, memang nanti waktu Yesus datang kedua kali kita akan diubah yang masih hidup. Sekejap kita diangkat bersama-sama dalam tubuh kemuliaan. Memang, tapi yang sudah mati mendahului akan dibangkitkan dahulu oleh Tuhan. Saya tahu Tuhan akan segera datang menjemput kita sebagai gerejanya, betul? Karena tanda begitu jauh. Saudara, kemarin saya waktu ke Israel, saya tanya kepada Turki. Karena di kitab Sakaria itu ditulis begini, Yesus pada waktu datang, dia akan datang di Bukit Zaitun, dan Bukit Zaitun akan terbelah menjadi dua. Saya tanya, itu gempa bumi ya Pak? Saya ngomong. Dia ngomong enggak?
itu bukan gerok. Dan dia berkata begini, Pak Hartono, sekarang ini Bukit Zaitun itu sudah turun bukitnya. Bukit Zaitun sekarang itu sudah turun, dan dipercayai mereka itulah kaki Tuhan sedang turun di atas muka bumi. Nangkap maksud saya? Ada kaki Tuhan yang sedang turun. Mereka mempercayai. Dan Alkitab sudah membuatkan waktu dia datang, dia menginjak Bukit Zaitun. Kemudian dia akan berjalan. Kalau saudara nanti one day ketemu atau saudara ke Israel, dari Bukit Zaitun persis di depan mata kita itu ada Dome of the Rock, kubah emas. Sekarang menjadi Masjid Al-Aqsa. Itu menjadi perebutan perang gara-gara itu. Karena itu gunung dipercayai oleh orang Yahudi, itulah tempat bait suci zaman Salomo, zaman Tuhan Yesus dulu. Itu tempatnya di sana. Dipercaya oleh kaum Muslim, itu tempat Nabi Muhammad dulu juga di sana. Itu makanya direbutkan sampai sekarang. Pada waktu saudara berdiri di Bukit Zaitun, saudara, di depan persis itu adalah Dome of the Rock, Masjid Kubah. Dan orang Israel sedang menunggu waktu yang tepat untuk membangun kembali bait suci yang ketiga, persis di situ. Dan Alkitab ngomong, sewaktu Tuhan Yesus datang nanti, persis di Bukit Zaitun, dan dia berjalan masuk ke bait suci. Di depan persis kita, kami berjalan itu, persis ada tembok, saudara. Di balik tembok itu ada Al-Aqsa, yang nanti akan menjadi bait suci yang ketiga. Ada gerbang emas namanya di tembok itu, yang sekarang tertutup. Dan Yeskiel berkata, tembok itu tertutup sampai nanti Tuhan datang, akan terbuka. Keren ya? Tuhan sedang menunjukkan pribadinya, dia segera datang. Kok tahu Tuhan datang nanti di Bukit Zaitun? Kita akan lihat di HP kita. Benar? Karena internet, semua dunia akan melihat. Lihat di layar TV, lihat di HP, lihat di mana-mana waktu Yesus datang kembali. Haleluya. Dan ini digenapi. Makanya tidak usah takut Bapak Ibu, ada kuasa kebangkitan Tuhan di dalam saudara dan saya. Haleluya. Dan itu membuat saudara bergairah. Ayo, saya ajak teman-teman di sini, apapun yang kita saudara alami, maju aja terus. Haleluya. Karena begini, Tuhan ngomong, sekecil apapun yang saudara kerjakan di atas muka bumi bagi kepentingan kerajaannya, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Saudara datang di tempat ini dengan ketulusan, hanya nyusun bangku gereja, tapi kalau tulus lakukan bagi Tuhan, tidak ada yang sia-sia di sini. Waktu saudara mengeluarkan uang dompet saudara, saudara menabur untuk kepentingan kerajaannya, saudara tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan untuk hal itu. Apapun. Makanya ayo kita bergerak maju, selesaikan semua tanggung jawab yang Tuhan beri buat kita sampai garis akhir. Jangan mikirin diri saudara sendiri, pikirin Tuhan. Amin. Jangan hidup self-centered, tapi Christ-centered. Hidupku Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin. Tahu lagu itu? Tidak tahu lagunya. Umurannya beda. Ya, maaf ya, umur kita masih muda, jadi tidak terlalu. Haleluya, bergairah ya. Jadi kebangkitan Tuhan sore hari ini jangan dirayakan biasa-biasa. Ayo kita menatap masa depan kita benar-benar dengan mata yang penuh pengharapan. Pandang kepada pribadi Yesus saja dengan yang lain. Dunia memberikan banyak ketakutan, kepanikan, bentuknya macam-macam nanti ke depan saudara. Alkitab sudah jelas, bahkan tanda-tanda bumi, tanda-tanda langit akan muncul nanti saudara. Itu membuat orang mati ketakutan. Ini yang baru di bumi. Kalau bayangkan kalau yang di langit nanti Tuhan goncangan apa, tidak lebih menakutkan saudara? Betul ya?
lebih menakutkan Bapak Ibu. Wow. Yang di bumi kemarin COVID aja, yang mati karena COVID bukan karena virus, betul ya? Tapi karena ketakutan. Itu lebih banyak. Bukan karena virus, tapi karena ketakutan yang membuat orang mati. Bayangkan kalau nanti yang diperkirakan penyakit X itu muncul, apa yang lebih parah lagi sudah. Tapi COVID kemarin sudah latihan banyak. Iman saudara sudah terbukti kok. Ya. Tapi saya mempercayai sebelum kesusahan besar, kalau Tuhan izinkan, Dia jemput saudara duluan. Amin. Diangkat ke awan-awan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Medikasi tadi. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari sebab Dia Dia mati, tanggung semuanya. Jangan ada mau siapapun yang merendahkan. Engkau mulia, Engkau berharga. Jangan pernah ada merasa hidupmu gagal, tidak berarti. Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib, membuat engkau berarti, mulia. Engkau mungkin mengalami kejadian-kejadian yang tidak sesuai harapan. Itu tidak menggagalkan apa yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Engkau mungkin punya keluarga yang tidak sesuai harapan. Itu pun tidak menggagalkan apa yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Kalau toh engkau punya masa lalu yang buruk, perilaku yang buruk, itu pun tidak membatalkan apa yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Ingatkan bahwa engkau dan saya yang digantikan posisinya di atas kayu salib. Oleh kasih karunia
Masih yang hidup dan berkuasa, kata firman. Engkau bisa menjadi orang yang berarti dalam hidup ini. Engkau bisa menjadi orang yang seperti yang Tuhan mau. Tapi engkau mesti pilih, putuskan dalam dirimu, mengambil terus keputusan bersama dengan Tuhan. Jangan mau direndahkan oleh apa, oleh perkataan apapun, oleh siapa. Tuhan, kau mengampuni kami kalau kami selama ini merasa rendah, tidak berarti, minder, tidak ada kemampuan, bandingkan dengan orang lain. Ampuni kami, Tuhan. Kami sadar sore ini siapa kami di dalam Engkau. Kami bisa melakukan hal yang buruk, kegagalan, kelemahan, tapi status kami tidak pernah berubah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami orang yang hidup dan yang berkuasa. Tuhan, tolong kami. Hamba berdoa jamah setiap kami, ya Tuhan. Jamah setiap kami. Angkat semua rasa minder kalau ada di antara kami. Ada pola-pola pikir yang salah tentang diri kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, malam hari ini firman-Mu yang berkuasa itu menghidupkan kami kembali, mengubahkan pola pikir kami. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam kami ada kuasa kebangkitan. Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian ada di dalam diri kami. Kami bersyukur, ya Tuhan. Jadikan kami berkemenangan, berkelimpahan. Kami bisa menjadi seperti apa yang Tuhan mau atas hidup kami. Mimpi-mimpi kami bisa menjadi kenyataan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena kami sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Bapakku memberkati setiap umat-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terus limpahi dengan kasih karunia, limpahi terus ya Tuhan dengan segala anugerah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Doni bersama istri dan semua pengembalaan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Pak Hartono yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ya. Kita akan sama-sama deklarasikan pengakuan iman kita, Bapak Ibu. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin.